Om Swastiastu. Hai, selamat datang di Ekspedisi Alam Lain, channel kesayangan kita semua. Masih bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja ya. Ya, kali ini kita akan membicarakan karma ya. Dari karma dari perbuatan, perkataan dan pikiran ya. Bahkan dari berpikir saja udah karma. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, seperti biasa, kami ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share, subscribe, like, dan nonton video-video kita. Jangan lupa dikunjungin juga media sosial kita ya. Oke, langsung saja Gus Robin, supaya lebih padat penjelasannya tentang karma perbuatan, perkataan, dan pikiran ya. Silakan. Nah, sebelum saya mulai ya, jadi penonton bisa request apapun juga yang berhubungan dengan misteri atau mistis. Pokoknya jangan request skandal artis ya. Jangan skandal artis aja di request itu. Yang lainnya lah misteri gitu. Untuk ini karma dari perbuatan kita, perkataan dan pikiran, memang sebenarnya di dunia ini dibagi 3. Karma baik dan buruk itu dibagi 3. Dosa dan pahala itu dibagi 3, yaitu dari perbuatan, dari perkataan, dan dari pikiran kita. Kalau orang Hindu itu percaya ada ajarannya. Mungkin di Buddha juga ada, di agama lain juga ada. Karena pada dasarnya perbuatan, perkataan, dan pikiran itu saling berhubungan. Dari pikiran buruk menyebabkan perkataan buruk, menyebabkan perbuatan buruk. Akan kelihatan dari tutur katanya. Nah, sekarang saya akan mulai dari mana ya? Dari perbuatan. Perbuatan. Yang paling tinggi ya perbuatan. Dosa dan pahala yang paling tinggi kita dapatkan adalah dari perbuatan. Contoh, kita suka menolong orang, bersedekah, membangun tempat suci, menolong korban bencana. Orang itu ada pahalanya. Itu besar. Nomor 1 itu. Terus kalau perkataan kan kita bisa lewat doa. Ada lewat doa, ada lewat untuk menasehatkan orang ke jalan yang benar. Membuat orang ke jalan yang benar, itu juga pahala. Tapi menghasut orang ke jalan yang salah, itu dosa. Kalau katanya hitung-hitungan di akhirat, ya itu perbuatan yang nomor 1. Intinya dia berbanding seperti ini. 100 banding 10 banding 1. Contoh, kita menolong, ada pengemis, kita ngasih uang 10.000, itu pahalanya dikalikan 100. Contoh, kalau misalkan tadi kan dibilang memberikan pengemis gitu. Kalau pengemisnya pura-pura gitu, kita dapat pahala, pengemisnya dapat dosa. Oh gitu ya. Kita kan tidak tahu mereka, gitu ya terserah lah mereka mau pura-pura mau tidak. Yang penting kita udah ngasih, kita udah dapat pahala ya, gitu ya. Kita tetap dapat pahala, yang itunya dosa besar. Dosa besar ya. Berbohong, menipu. Kasusnya di akhirat juga ada. Kasus menipu, ada kriminal gini. Sama juga kayak di itu udah ada nilai-nilainya. Apalagi itu direncanakan lagi. Kena pasal berlapis kena di sana. Oh, ada pasal berlapis juga ya. Kebohongan, penipuan dan berencana namanya. Kalau misalkan kan dikasih pengemis nih, udah tahu, nipu dia gitu, diambil kembali, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa juga, di restart gitulah jadinya. Ya, kosong gitulah ya, jadinya dari tambah 1 dikurangi 1 gitu jadinya, dari 0 ini ya. 0. Terus kalau kita berkata yang baik, contoh, jangan mencuri, sering-sering berdoa, selalu ingat Tuhan, itu dapat pahala, tapi tidak sebanyak perbuatan. 10 dikalikan 10 katanya. Terus kalau kita berpikir baik, contoh, semoga saja orang-orang bisa disadarkan, semoga saja banyak orang yang ingat Tuhan gitu. Contoh berpikir baik juga, saya mau menolong orang itu nantinya, meskipun belum kesampaian, itu dapat, tapi dikalikan 1. Berarti nggak begitulah ya. Kalau dari karma dari pikiran gitu. Contohnya kalau kayak gini, misalkan kita belanja nih gitu, belanja apa perlengkapan gitu, mungkin ya belanja apa gitu, mahal sekali nih gitu dalam pikiran, moga aja nggak laku nih orang gitu.
Itu baik apa gimana apa? Itu buruk juga. Buruk ya? Mendoakan yang buruk ya buruk. Iya, misalkan tapi lantas, waduh saya mendoakan yang buruk nih. Duh, gimana sih ini, saya minta maaf dah gitu. Kalau seperti itu dikurangi lagi. Oh gitu. Di restart ulang atau dinolkan. Ya namanya juga pikiran kita kan sulit juga untuk mengendalikan. Namanya juga pikiran alam bawah sadar ya. Nah, nanti ada saya gini, pelajaran yang saya ambil, kebetulan pelajaran ini dari Dewa Krishna ya, yang dahulu sangat terkenal pelajaran ini. Dalam peperangan Bharatayuddha, saya ceritakan tentang agama, khusus agama Hindu dulu ya. Ada peperangan di mana Dewa Krishna melakukan kejahatan dan kelicikan. Dia licik hingga menang, itu benar. Meliciki musuhnya, menjahati musuhnya agar menang, itu tidak dosa. Meliciki atau menjahati orang jahat, itu bisa tidak dosa, bisa juga mendapat pahala. Contoh, ada pencuri sekarang, ada penjahat, dibohongi. Oh, mereka tidak ada di rumah, mereka sudah pergi gini. Jadi nggak jadi mencuri. Nah, ini dapat pahala dia. Membohongi orang jahat atau menipu orang jahat dan melicikin orang jahat, menjahati orang jahat, itu bisa dapat pahala kalau benar kondisinya. Nah, kalau contohnya nih, seperti tadi pengemis kan penipu gitu. Misalkan pengemis tersebut menipu gitu. Kita bully gitu karena tahu dia menipu gitu. Kalau kita bully, kita kasar-kasarin gitu, bukankah itu dosa jadinya? Itu tidak dosa. Itu tidak dosa? Tidak dosa. Karena pada dasarnya yang berdosa, mereka yang berdosa. Karena pada dasarnya si pengemis ini salah. Ya kita tidak dapat dosa. Oke. Terus ada contoh lain, misalkan ada jamret gitu misalkan. Jamret ditangkap, jamretnya dipukul terus. Tidak dosa. Sampai mati. Kalau jamretnya sampai mati? Kalau jamret sampai mati, dipukul-pukul gitu. Kalau karena massa banyak, dipukul. Kalau memang itu hal yang tidak disengaja, ya nggak dosa. Oh, berarti kalau sengaja dosa? Tergantung jamretnya ini membahayakan tidak untuk masyarakat katanya. Kalau memang jamretnya udah minta ampun, udah tidak melawan, udah minta maaf, maaf, ya dosa. Kalau seandainya dia melawan, kan siapa tahu jamretnya membawa senjata, kita sampai meninggal jamretnya, tidak dosa. Tergantung katanya situasi ini. Ya, berarti tergantung situasinya ya. Terus kan ada orang yang suka selingkuh, terus ketahuan, dibully oleh masyarakat. Apakah itu dosa? Ya tidak. Itu bulian itu agar dia jerah. Pokoknya begini, ada ajaran ini yang saya sampai sekarang. Menjahati orang yang jahat, menipu orang penipu, menipu orang jahat, atau melicikin orang jahat, dan membohongi orang jahat itu tidak dosa. Kalau benar kondisinya. Gimana mendeskripsikan kondisi yang benar? Kalau si orang jahat ini sudah mau bertobat, sudah minta maaf, tetap dijahatin, ya kita dosa. Itu maksudnya. Kalau dia tidak minta maaf dan tidak mau bertobat, ya nggak apa-apa. Malah baik lagi yang seperti itu. Disarankan lagi agar mereka kapok. Iya, jenisnya kayak koruptor itulah ya. Agar mereka kapok. Bahkan menghukum mati koruptor itu tidak dosa. Kalau bisa itu pahala lagi katanya. Iya, menghukum mati. Membunuh koruptor gitu? Iya, tidak dosa. Saya berani jamin itu katanya. Karena itu sudah memakan uang rakyat. Ya, kalau jalurnya adalah melalui undang-undang ya. Jangan sembarangan gitu maksudnya. Jangan sembarangan baru tahu dia koruptor terus dibunuh, nggak boleh. Ya kita yang dosa jadinya. Kita yang salah. Dosa sih tidak, tapi diusut oleh pemerintah. Kita yang salah. Kita yang masuk penjara. Ya pokoknya jangan ya. Jangan pokoknya walaupun itu bukan dosa gitu di akhirat sana ya jangan gitu. Tapi di sininya ikuti aturannya saja. Nunggu saja, mudah-mudahan suatu hari ada undang-undang untuk agar koruptor itu jerah lah, hukum mati untuk koruptor. Ya, capek juga sih ya, terus koruptor gitu ya, diampuni, diberikan ini, ya lama-lama uangnya negara habis karena koruptor. Enak jadinya, keenakan. Enaknya di koruptor jadinya. Jadi tidak bahaya jadi koruptor, dihukum sebentar sih. Di sel juga. Enak ya. Enak dibuatin selnya.
Terus misalkan nih Gus, ada satu contoh nih dari pikiran misalkan nih, ya ada cewek lewat, ya wajar lah ya. Tuh cewek cantik banget gitu kan, pikirannya udah jorok dah gitu. Ya, pingin sama dia gitu. Ya, itu gimana? Dosa. Dosa ya. Waduh. Cuma perkalian dosanya itu 1. Perbuatan yang tinggi. Perkataan 10 kali lipat. Perbuatan 10 kali lipat dari perkataan. 100 kali lipat perbuatan daripada pikiran. Jadi kita bisa menebus dosa dengan perbuatan atau perkataan. Karena pikiran itu kondisinya kita berpikir tidak merugikan orang lain. Itu penyebabnya. Tapi kalau kita berkata, itu akan merugikan orang lain. Apalagi kita berbuat. Kita sangat merugikan. Jadi ada tingkatannya. Tingkat pertama, perbuatan, perkataan, dan pikiran. Pikiran yang kita, terus jika kita berpikir baik, ya kita baik juga. Kalau kita tetap berkata yang baik, kita bisa jadi baik, karena ini sebenarnya mindset. Perbuatan itu berawal dari pikiran, baru perkataan, baru perbuatan. Berpikir dulu yang utama, nanti dijernihkan dulu pikirannya, baru menemukan jati diri untuk pengucapan yang baik. Setiap manusia memiliki rasa marah, memiliki rasa bosan, memiliki rasa semangat, segala macam campur baur sifatnya. Namun yang buruk-buruk ini tidak bisa dihilangkan. Sifat manusia itu yang bisa mengubahnya hanya manusia sendiri. Namun sifat itu tidak bisa dihilangkan. Belum ada orang yang bisa menghilangkan, contoh marah, malas, belum ada. Kecuali dia ingin mencapai moksa. Itu. Jadi dikikis bisa, kita kendalikan. Terutama perkataan kita ya. Nanti kalau kita mendoakan orang yang buruk bisa kejadian. Karena begini dasarnya. Doa itu salah satu dari perkataan itu salah satu dari doa. Bisa menjadi kenyataan. Apalagi orang yang memiliki lidah pahit atau lidah tajam namanya. Sering sekali perkataannya kenyataan, jadi kenyataan. Gitu. Ya, ada lagi contoh menarik nih yang misalkan kita kusyuk nih berdoa kumar kamit lah gitu, menyebutkan doa bla 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 bla. Tiba-tiba ada cewek lewat nih. Waduh, cewek enak banget dimandiin kayak gitu kan. Ya. Itu gimana? Kalian lihat aja di agama. Kalau ada yang seperti itu, pasti dosa lah. Oh, dosa. Tapi bahkan dosanya itu katanya 2 kali lipat daripada gitu, tidak berdoa. Lebih baik kalau kalian ke tempat suci, kalau kalian berdoa, nggak usah mikir wanita, nggak usah pikir yang wanita, nggak usah mikir pacar, yang nggak usah mikir laki-laki, yang laki-laki nggak usah mikir perempuan. Fokus saja nanti. Makanya jangan lama-lama di tempat suci. Kalau tujuannya berdoa, jangan sambil mainan. Karena kebanyakan sekarang orang ke tempat suci, pura-pura ke tempat suci, tapi bersama pacar, apalagi ada yang mencuri sendal atau apapun, kadang-kadang hanya sekedar pura-pura lah. Sekedar cuci mata gitu ya. Kalau saya dulu juga saat remaja pernah seperti itu. Saya akui pernah berdosa seperti itu. Tapi akhirnya ketika saya sudah mengetahui jati diri saya sebenarnya, saya cuma ke sana, habis itu pulang. Nggak ada urusan. Kalau mau lapar ya saya belanja. Malas mikir itu. Kadang sering saya juga lihat dari perjalanan hidup ya. Ada juga yang setelah sembahyang gitu, tapi mekemit gitu ya. Menginap di tempat suci. Ada yang kadang digunakan untuk minum-minum gitu. Pokoknya begini ya. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu dosa besar. 1, jangan ke tempat suci bersama pacar. Akan ada pikiran-pikiran jorok dan pikiran yang aneh-aneh nanti muncul. 2, kalau ke tempat suci, fokus untuk doa saja. Habis itu pulang, nggak usah mainan. Kalau mainan, pikiran yang aneh-aneh lagi muncul. Oh, berarti gini. Boleh sih ngajak pacar gitu ya kan ya. Boleh aja ngajak pacar, tapi harus kusyuk gitu kan. Harus ini pikirannya. Harus ya ke tempat suci ya berdoa. Kalau sebenarnya yang halal itu bukan pacar, tapi istri. Kecuali sekarang pacar boleh, tapi dia sudah meminta pada orang tuanya mau melakukan pernikahan. Berarti nggak boleh ya ngajak pacar ke tempat suci. Bertunangan, tapi harus dinikahin.
kalau ini nggak dinikahin, ini akan dosa. Katanya membawa pacar ke tempat suci itu dosa. Oh gitu ya? Kalau saya jangan bawa pacar ke tempat suci, dosa nanya. Karena belum halal. Belum halal berarti belum sah di akhirat. Belum sah, belum ada catatan. Nanti kalau orang yang menikah ada catatannya di akhirat. Ini kok nggak ada gitu jadinya. Jadi kalau ke tempat suci ya berdoa aja gitu. Udah selesai berdoa ya pulang gitu kan. Pulang. Kalau memang dia sudah mau dinikahin atau sudah ada hubungan keluarga, mau tunangan, boleh. Tapi harus dinikahin gitu. Itu sih pesan saya, jangan bawa pacar kalau bisa, lebih baik. Kalau membawa suami istri, sudah suami istri boleh. Itu halal katanya. Pokoknya tujuan orang ke tempat suci itu satu, doa. Bukan yang lain-lain lagi. Itu saja sih. Nah, kalau orang mekemit nih gimana? Orang yang menginap untuk di... Itu kan lain itu. Ya mekemit, tujuannya mekemit aja. Jangan mekemit sambil minum gitu. Nah, maksudnya main HP gitu kan? Main HP. Ada pikiran-pikiran yang itu gimana? Nggak boleh juga. Kalau main HP, nonton media sosial, jangan yang porno-porno. Iya, maksudnya kan nggak sama cewek gitu misalkan, chat-chatan cewek gitu misalkan, kan chat-chat aja gitu. Ya mungkin aja ada pikiran-pikiran yang jorok gitu. Kalau sekedar nanyain kondisi nggak apa-apa. Ya namanya juga pikiran kan, bukan suatu hal yang ditampilkan gitu, tapi cuma pikiran saja. Dosa gitu. juga. Dosa juga ya. Berarti kalau mekemit itu jangan di dalam puranya berarti ya, di luar berarti ya. Iya. Ya kalau bisa gitu di luarnya. Supaya tetap suci. Jangan main juga gitu. Kalau main kartu gitu? Nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Pikiran mindset. Kalau kita berpikir yang baik, hasilnya pasti baik. Kalau kita terus berpikir yang buruk, bisa kejadian. Oke. Meskipun perkataan juga gitu ya. Perkataan yang buruk bisa kejadian. Intinya yang positif-positif saja gitu ya. Dalam perkataan, bahkan dalam perbuatan pun yang kali 100 kali lipat loh perbuatannya. Kalau kita berbuat baik ya kali 100 saja. Ngasih pengemis kali 100. Membantu orang ya kali 100 lagi. Kalau saya ke tempat suci dulunya ya selama 6 tahun. Biasanya saya berdoa, sebelum berdoa saya minta ampun. Ternyata itu ampuh juga untuk menembus dosa. Karena saya juga berbalut dosa. Dosa saya ketika remaja. Saya mengaku, ngapain juga dibohongin. Ya namanya juga manusia kan nggak ada yang nggak berdosa. Gitu. Awal mereka diciptakan sudah buat dosa. Itu dia ya. Cukup baik juga bagaimana caranya supaya kita perjalanannya baik gitulah ya. Selalu berpikir positif, yang baik-baik ya, ke tempat suci ya tujuannya berdoa aja. Well, segitu saja tayangan kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan kunjungi media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Sebelum kita menutup tayangan ini, mungkin ada komentar lain Gus Rubin, pesan mungkin? Ya, boleh, bebas sih di request. Semoga saja saya bisa bahas. Kalau saya bisa bahas, akan saya bahas. Kalau nggak bisa saya bahas, berarti itu kontennya nggak masuk. Oh iya, ini ada beberapa pesan-pesan yang di email. Jadi kalau teman-teman ngirim pesan ke email itu agak lama ya. Ada error email kita. Jadi bisa teman-teman chat ke Facebook kita yang paling aktif sebenarnya ini, karena ada adminnya yang aktif banget di Facebook kita. Tapi juga ada Instagram dan Twitter ya. Silahkan teman-teman bisa komentar di sana, atau kirim pesan ke Facebook, Instagram, atau Twitter. Ada hal yang lain lagi? Nah, tidak ada sih. Oke, saya Yogi. Saya Gus Robin, OMG, BTS Lover, Gus Robin Army ya. Banyak banget ya, nambah lagi Army. Memang karena BTS Army ya, memang ya. Pramu Santi. Om Santi 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 Om. See ya.